Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Terlebih khusus, salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat GPDI Eklesia Tamrin Palu. Saya percaya pagi ini kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tubuh yang sehat, dan dalam keberkatan Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, pagi ini patut kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kita kembali boleh beribadah walaupun secara online. Kita percaya walaupun kita berbeda tempat, kita punya satu roh, kita kuat di dalam Tuhan, kita satu iman di dalam Tuhan. Kita sama-sama punya kerinduan untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini siapapun saudara, dimanapun saudara berada, mari kami mengajak bersama-sama dengan kami Jemaat GPDI Eklesia Tamrin Palu, kita bersama-sama untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, mari siapkan hati saudara, buka hati saudara untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau katakan, biarlah kiranya Roh Kudus hadir memberkati setiap kita yang ada pagi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. puji nama Tuhan. Mari sama-sama katakan dari awal, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Lagi katakan Roh Bapa-Ku. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut,
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kemurahan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berhenti, yang selalu Engkau nyatakan bagi kami umat-umat-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami mengakui semuanya hanya karena Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas untuk membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami pakai hidup kami persembahkan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami untuk mempermuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan Engkau pagi ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, biar kiranya Engkau hadir, mengurapi setiap ibadah kami pada pagi ini. Mulai dari awal sampai dengan selesainya Tuhan, biar kiranya Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Dan setiap umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengalir atas kehidupan kami. Dan kami percaya pagi ini kami menerima berkat dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami pagi ini dan kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ada haleluya. 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 Puji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kuasa Roh Kudus yang tercurah ribuan tahun yang lalu sama-sama ada memberkati setiap kita yang ada pagi hari ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Roh tercurah, haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Haleluya. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan.
mengaku bahwa Yesuslah Tuhan kita satu-satunya dan tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Kita percaya dalam setiap karya Tuhan selalu ada satu pribadi yang selalu menyertai Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Kita katakan pagi ini bahwa Allah kerja oleh Roh-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Allah kerja oleh Roh-Nya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja di dalam Allah kerja oleh Roh-Nya. Allah kerja oleh Roh-Nya, kerja di dunia. Puji Tuhan. Tanda heran Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, saya sebut kita bangkit berdiri. Sama-sama kita muliakan Tuhan. Oleh Roh-Nya, kerja di dunia. Tanda heran waktu Allah kerja di dalam. Katakan Tuhan kirim. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, Amin. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim roh api. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap tinggal berdiri saudara. Saudara yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di sini. Mari sama-sama kita mau buka hati untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau katakan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang merindukan Tuhan, yang selalu ingin menikmati pribadi Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kita dikuatkan dan kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, Puji Tuhan. tak sebanding denganmu, Ya Yesus. Yesus kekasihku. Katakan, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa
rasa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus, segala hormat bagimu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia. Haleluya, puji Tuhan. Benar ya Tuhan, inilah yang menjadi iman percaya kami kepadamu, bahwa di dalam kekekalan Engkau Allah kami, Allah yang mulia, Allah yang kudus, yang selalu patut kami permuliakan dalam hidup kami. Bapa di surga, pagi ini kami sudah memuji-muji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya pujian yang kami persembahkan kepadamu berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tibalah saatnya kami akan dibentuk lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu biar akhirnya Engkau mengurapi, kuasai setiap hidup kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami, bahkan pendengaran kami Tuhan. Biar akhirnya pagi ini kami boleh tertuju, kami benar-benar memfokuskan pikiran kami hanya terarah kepada Engkau. Sehingga firman yang akan ditaburkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan ini. Hamba firman-Mu Tuhan, kami percaya ada dalam kekuasaan tangan-Mu, dan kami percaya apapun yang akan disampaikan sebentar, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Kembali kita jumpa dalam ibadah online yang pada hari ini, pada hari Minggu, kita memperingati pencurahan atau ketuangan Roh Kudus. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan melihat peristiwa yang terjadi tatkala pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya tatkala di saat ia akan kembali ke sorga. Ia berpesan bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem untuk menerima janji Bapa, yaitu adalah menerima kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang percaya hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus tidak cukup hanya menjadi sebuah peringatan atau sebuah kenangan yang menjadi sejarah yang tertulis di dalam firman Tuhan. Secara penanggalan, umumnya para teolog berpendapat yang sama, bahwa peristiwa ini terjadi sekitar tahun 30 Masehi. Itu adalah sejarah. Tetapi bagi kita orang percaya, pencurahan Roh Kudus itu tidak cukup hanya menjadi sebuah sejarah. Haruslah menjadi sebuah pengalaman yang kita rasakan, yang kita alami, yang memberi dampak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa makna dan apa maksud, apa kegunaan bila kita menerima baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Kalau saya dan saudara mengamati di dalam firman Tuhan, bagaimana Yesus kehidupannya, tatkala dia menjalankan misi penyelamatan kepada manusia, ia datang ke dalam dunia. Dan dalam masa pelayanannya, sampai ia disalibkan dan naik ke sorga, saudara-saudara. Roh Kudus merupakan bagian yang penting dalam hidup Yesus. Roh Kudus adalah bagian kehidupan Yesus selama ia melayani di atas muka bumi ini. Seperti kalau kita membaca, mungkin terlalu banyak ayat kalau saya kemukakan ayat demi ayat. Misalnya Yesus dikandung dengan kuasa Roh Kudus. Dia dikandung dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian ia melayani dengan kuasa Roh Kudus. Diawali dengan dia diurapi dengan Roh Kudus. Dalam pelayanan Yesus kita melihat dia sangat tergantung dengan Roh Kudus. Bahkan sampai pada penyerahan dirinya di atas kayu salib juga oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita membaca ayat-ayat itu cukup banyak saya berikan, tapi mengingat waktu saudara-saudara, kita melihat sampai pada kebangkitan dari antara orang mati. Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Satu ayat misalnya yang jelas dalam Roma 8 ayat 11 bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Yesus saja yang adalah Allah kemudian mengambil hakikat manusia dalam dirinya. Dia sangat bergantung kepada Roh Kudus. Apatah pula kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia. Tentu ada yang berpikiran, dia kan Allah. Mengapa harus dia lagi bergantung kepada Roh Kudus? Saudara ingat bahwa Yesus sebagai Allah datang ke dalam dunia. Dalam Filipi pasal yang kedua dia katakan dia menghampakan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dia mengosongkan dirinya, saudara, dalam Filipi pasal yang kedua. Dalam istilah teologi dalam bahasa Greka dikatakan dia mengkenosiskan diri. Dia menghampakan diri supaya dia menjadi manusia 100%. Dalam manusia inilah, dalam kemanusiaan Yesus inilah dia bergantung kepada Roh Kudus. Jadi Yesus telah memberikan teladan dalam hidup kita. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 21, 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi saudara-saudara, Yesus telah memberi teladan. Kebergantungan kepada Roh Kudus di dalam pelayanannya itu sangat jelas. Maka kita pun sebagai orang percaya harus sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Ada dua peristiwa yang dialami oleh manusia sehubungan dengan hadirnya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Yang pertama, saudara-saudara, manusia akan mengalami kelahiran baru. Manusia akan mengalami sebuah perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Mari kita lihat yang pertama. Kita buka dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 1 mulai. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi kita lihat di sini, Roh Kudus datang dalam setiap hidup kita. Yang pertama adalah melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali. Mengapa kita harus lahir kembali? Nikodemus waktu mendengarkan ini, dia memakai pikiran secara duniawi, secara daging, bahwa mana mungkin dia sudah tua, sudah ubanan, mau menjadi bayi lalu dilahirkan kembali. Tetapi Yesus memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dilahirkan kembali bukannya kita masuk kembali ke rahim ibu lalu dilahirkan kembali, tetapi yang dilahirkan di sini adalah bidang roh kita. Tadi dikatakan apa yang lahir dari roh itu adalah roh. Jadi Roh Kudus melahirkan roh kita kembali. Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23, bahwa manusia itu adalah roh, ada jiwa, ada tubuhnya. Saudara-saudara, tatkala manusia jatuh di dalam dosa, bidang roh ini yang kehilangan maknanya dalam hidup ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Boleh dikatakan rohnya dalam keadaan yang mati. Kita lihat saudara-saudara dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini Paulus menulis kepada jemaat Efesus bahwa mereka dahulunya sudah mati. Mati secara apa? Bukan mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Mereka mempunyai pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa sehingga membuat mereka mati rohani. Dan itulah yang dialami oleh manusia sejak nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Maka generasinya, saudara-saudara, hidup dalam dosa dan pelanggaran. Dan dikatakan roh kita itu dalam keadaan mati, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan melahirkan kita kembali. Artinya roh kita dihidupkan kembali. Kita lanjut ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya, yaitu hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi roh kita di-upgrade kembali oleh Roh Kudus supaya kita mengalami sebuah kelahiran baru. Disinilah keselamatan terjadi bagi kita.
tatkala kita percaya kepada Yesus, kita mengerti dan sadar kita berdosa, kita percaya dan mohon ampun, dan itulah pekerjaan Roh Kudus, mengingatkan kita tentang dosa. Dan pada saat itu kita dikatakan kita dilahirkan kembali. Coba kita lihat proses yang lain. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kita dilahirkan kembali dan diberi status yang baru sebagai anak-anak Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Kudus menjadikan kita, saudara-saudara, lahir kembali. Roh kita di-upgrade kembali sehingga kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita dikatakan diberi hak menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Bukan dilahirkan berdasarkan keinginan seorang laki-laki, tetapi dikatakan melainkan Roh Allah. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 1 juga ayat 23. Kita melihat 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah juga merupakan benih yang melahirkan kita menjadi orang yang lahir baru. Kita mengalami keselamatan. Ini keselamatan, kelahiran baru, saudara-saudara. Lebih lanjut Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 14 mulai. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 15, 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi tatkala kita mengalami kelahiran baru oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang kita dengar sebagai benih kehidupan, maka Roh Kudus bekerja dalam diri kita, membuat kita sebagai orang yang lahir kembali, lahir baru. Puji Tuhan. Sehingga kita bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, kita sudah mempunyai Bapa. Dalam Alkitab kita tahu ada dua Bapa. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara, dulunya kita menjadi anak iblis sebelum kita percaya kepada Yesus. Tetapi setelah kita lahir baru oleh pekerjaan dan karya Roh Kudus dalam diri kita, kita menjadi anak dari Bapa di sorga. Kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Jadi kita dilahirkan kembali. Inilah keselamatan yang kita peroleh, saudara-saudara. Dan hal ini merupakan satu peristiwa yang hanya satu kali terjadi dalam diri kita. Tidak perlu berulang-ulang, saudara, kita dilahirkan kembali. Cukup satu kali kita mengalami.
kita telah menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita perlu mengalami pengalaman yang kedua lewat Roh Kudus. Itulah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Seperti yang diamanatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Jika engkau, Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pengalaman yang kedua yang harus kita alami sebagai orang percaya, adalah menerima kuasa dari Tuhan lewat Roh Kudus yang turun atas kita. Dan ini dijanjikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Untuk apa? Supaya mereka menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi yang berotoritas, yang mengandung kuasa. Beberapa minggu lalu kita dengar kata kuasa diambil dari kata dunamis. Kalau kita menerima kuasa, berarti kita akan memperoleh kuasa dari Tuhan sehingga kita menjadi saksi yang dinamis, yang efektif memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid Yesus juga telah mengalami kelahiran baru. Dalam Injil Yohanes kita tahu di sana pasal yang ke-20 bahwa Yesus menghembuskan roh kepada mereka, itu pengalaman kelahiran baru. Tetapi setelah itu dianjurkan oleh Yesus beberapa hari kemudian sebelum Yesus naik ke surga, supaya mereka tunggu di Yerusalem untuk menerima janji Bapa, itulah Roh Kudus. Sehingga murid-murid penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Satu peristiwa terjadi setelah mereka penuh Roh Kudus. Petrus dalam khotbahnya, kita lihat dia berdiri dan berkhotbah berapi-api menjadi saksi Tuhan. Saudara, membuat para pendengarnya waktu itu tertegun. Seorang yang bersahaja, tetapi tatkala penuh dengan Roh Kudus, dia menyampaikan firman Allah dalam otoritas surga. Coba kita lihat apa yang terjadi bagi mereka sedang mendengar kesaksian Petrus tentang apa yang mereka alami dan tentang Yesus Kristus yang mereka salibkan dan kini naik ke surga. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-3 mulai ayat 37. Kisah Rasul pasal 3 ayat 37. Kisah Rasul Kisah Rasul 2 maksudnya, saya salah ingat. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat selanjutnya ayat 41. Atau kita lanjut saja 39 terus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam
dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini hasil kesaksian Petrus pada hari pertama. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia berdiri dan bersaksi tentang Yesus dan tentang pengalaman mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita melihat tantangannya begitu jelas, sehingga mereka yang mendengar terharu. Mereka bertanya, apa yang kami harus buat? Petrus berkata, harus bertobat dan beri diri dibaptis, dan kemudian beroleh karunia Roh Kudus. Kita melihat hasil yang pertama adalah jiwa-jiwa yang menerima baptisan. Jelas dikatakan 3.000 jiwa. Ini saksi yang sangat efektif karena dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan dalam waktu yang singkat, dalam Kisah 4 ayat 4, jumlah mereka bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki saja. Kisah 4 ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tentu ada wanita-wanita lainnya, saudara. Jadi beribu-ribu saudara-saudara. Ini akibat karena mereka menjadi saksi yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan hal ini harus terjadi berulang dan berulang. Kalau kelahiran baru hanya satu kali saja, membuat kita jadi orang percaya, menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi menjadi saksi Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita perlukan kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus yang datang dalam diri kita. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, untuk kita menjadi saksi-saksi yang efektif, maka kita harus mengalami selalu apa yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Yesus sebelumnya, ia sudah mengajar kepada murid-murid bahwa dia akan kembali ke surga dan dia akan memintakan kepada Bapa penolong yang lain. Itulah Roh Kudus yang menjadi penghibur, dikatakan, bagi kita orang yang percaya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat mungkin 26. Coba Yohanes 15. Ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus yang akan datang itu dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dia akan bersaksi tentang Yesus. Jadi peran Roh Kudus datang dalam diri kita, membuat kita menjadi orang yang bersaksi. Ayat 27, Yesus berkata ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus datang sebagai penolong, sebagai penghibur, yang mengajar kita tentang kebenaran. Dikatakan sini dia akan bersaksi tentang Yesus. Dan juga orang yang penuh dengan Roh Kudus juga harus bersaksi, dikatakan di sini. Saya baca sekali lagi, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi saudara-saudara, gereja Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, tugas dan tanggung jawabnya adalah bersaksi kepada dunia. Siapa yang kita percaya? Siapa yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita tidak boleh diam. Kita harus bersaksi. Dikatakan di sini harus bersaksi, sebuah keharusan. Saudara-saudara. Namun untuk menjadi seorang saksi yang berkualitas, seorang saksi yang punya wibawa,
dan kesaksiannya akan berdampak kepada jiwa-jiwa yang mendengarnya adalah mereka yang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, kita lihat pengalaman rasul-rasul, berulang kali mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga mereka menjadi saksi yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita lihat saudara-saudara, kesaksian kita itu sangat penting dalam hidup ini. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 12, di mana pentingnya kesaksian di dalam hidup kita. Kita tahu Wahyu 12 pada minggu kemarin, di sana kita melihat karya puncak daripada Kristus. Mempersiapkan gereja sebagai mempelai. Sekaligus kita melihat juga bagaimana iblis bereaksi keras yang ingin coba menentang itu, saudara-saudara. Itu dalam Wahyu 12. Tetapi kita tahu di sana dalam Wahyu 12 akhirnya nanti gereja terbagi dua. Yang sebagian atau sepertiga menjadi gereja yang sempurna, dan yang sepertiga harus masuk aniaya besar. Nah, mereka adalah orang percaya. Itu tergambar dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu. Coba kita lihat kembali di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat ke-6 ini gereja yang disingkirkan. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya terbang ke tempatnya di padang gurun di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Jadi selama masa 3,5 tahun masa antikris itu, gereja yang sempurna disingkirkan, hidup dalam penyingkiran. Tetapi gereja yang tidak mencapai kesempurnaan, itu yang dikatakan akan tertinggal. Akan tertinggal. Dan itulah yang akan dikejar oleh si naga ini. Kita lihat dalam ayat berikutnya, ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi setelah naga ini melihat bahwa gereja yang sempurna itu telah disingkirkan, begitu marahnya. Lalu dia pergi kepada perempuan yang lain. Itulah gereja Tuhan yang akan masuk dalam masa antikris. Ayat 17 ini dikatakan dia datang kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Semoga kita jangan masuk ke sana, saudara-saudara. Tapi kalau toh, saudara-saudara, ada yang akan masuk di situ. Di sini dikatakan yang penting tetap memiliki kesaksian tentang Yesus dalam dirinya. Karena dengan demikian, saudara-saudara, dikatakan nanti akan menang. Coba kita lihat, kita mundur ke ayat 10. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka.
karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi yang akan masuk ke masa aniaya antikris itu, dikatakan harus tetap memegang kesaksian tentang Yesus. Saudara-saudara, sebab dengan jalan itu, berkat darah anak domba yang sudah tercurah di salib, yang telah menyucikan kita dari salah dan dosa, dan melalui kesaksian kita, dikatakan di sini, akan mengalahkan iblis. Akan mengalahkan dia, berarti akan menang, saudara-saudara. Walaupun harus kehilangan nyawa. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka, artinya mereka harus mati syahid. Tapi itu adalah sebuah kemenangan, saudara-saudara. Sebuah kemenangan. Kita buka Wahyu pasal 6 ayat 9 mulai. Wahyu 6 ayat 9. Ya, kita melihat gereja Tuhan yang sempat masuk ke masa aniaya 3,5 tahun itu. Mereka tetap memiliki kesaksian tentang Yesus. Kita melihat mereka tidak sayangkan nyawa mereka. Artinya walau toh harus mati syahid. Tapi kita lihat apa hasilnya. Ayat 9 dalam Wahyu 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Kita melihat di sini, saudara-saudara, mereka yang memiliki kesaksian itu, mereka mengalami penganiayaan, bahkan mereka kehilangan nyawa di sana. Ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ada janji Tuhan. Mereka yang tetap memegang kesaksian tentang Yesus. Mereka tetap bersaksi siapa yang mereka percaya. Siapa yang mereka imani, itulah Yesus Kristus, dikatakan. Walaupun harus menyerahkan nyawa mereka, dikatakan di sini. Tetapi Tuhan berkata, bersabar sampai jumlah kawan-kawan akan mengalami seperti itu. Bahkan kamu akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat, saudara-saudara, pentingnya kita menjadi saksi Tuhan. Itulah sebabnya di hari ini kita memperingati ketuangan Roh Kudus. Tidak hanya sekedar kita berbangga kepada sejarah, tapi mari kita meneliti sekarang bagaimana kita. Apakah kita masih tetap menjadi orang yang bersaksi tentang Yesus Kristus? Supaya kesaksian kita berdampak kepada jiwa-jiwa lain, maka perlulah kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus yang dicurahkan kurang lebih 2000 tahun yang silam itu masih ada di atas muka bumi. Tidak kembali ke sorga, saudara-saudara. Dia ada di bumi yang bekerja terus menerus menginsafkan dunia ini tentang dosa dan penghukuman, tentang neraka dan sorga, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita terus sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita yang menamakan diri gereja yang beraliran Pentakosta. Jangan tinggal nama, tapi kita harus tetap menyala. Kita tetap memiliki kuasa Roh Kudus supaya kesaksian kita berdampak kepada jiwa-jiwa lain. Puji Tuhan. Kiranya firman yang kita sudah sama dengar ini akan mendorong kita hari-hari ini lebih hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus,
supaya kita menjadi saksi Tuhan yang efektif, membawa orang lain mengenal siapa Yesus yang ada Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Mari kita nyanyikan satu nyanyian secara bersama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Saudara-saudara, sejenak kita diam. Mari kita merenungkan firman Allah yang kita sudah dengar. Kita sudah mengalami keselamatan lewat kelahiran baru oleh kuasa Roh Kudus. Tapi kita juga harus mengalami dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang sangat berharga bagi kita untuk menangkan jiwa-jiwa lain, menuntun orang lain datang kepada Tuhan. Tetapi dengan kuat kita sendiri kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus sudah datang ke dalam dunia. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tapi mari kita kembangkan diri kita dalam hubungan dan pergaulan yang erat dengan Roh Kudus. Di setiap hari, di setiap keadaan dan situasi, Dia ada di dalam saya dan di dalam saudara. Katakan lagi kepada Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus. Jemaat Tuhan bangkit berdiri, lalu kita menyanyi bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Puji Tuhan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kita diam sejenak lagi, kita biarkan musik memuji Tuhan.
Sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah doa kami kepadamu Bapa. Lewat pujian yang kami naikkan kepadamu, peganglah tangan-tangan kami yang seringkali lemah di dalam pengiringan kepada Tuhan, seringkali menghadapi tantangan, ujian dan cobaan. Tapi saat ini kami yakin dan kami percaya janji-Mu Tuhan tidak meninggalkan kami. Peganglah tangan kami, berikan kami kekuatan yang baru agar kami boleh mengalami kemenangan-kemenangan di dalam perjuangan hidup ini. Firman-Mu yang kami dengar Tuhan, benih firman yang tertabur, siramilah di setiap tanah hati yang telah mendengarnya dan menyambutnya, agar firman ini menjadi kekuatan bagi kami sekalian menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini, bahkan siapa saja yang sudah mendengar firman-Mu, hidup kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita sudah sama-sama dengarkan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kita yang beribadah pagi ini, kita menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri lagi untuk kita sama-sama mengakhiri ibadah ini. Puji Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar,
Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita satu hati dalam doa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kembali Bapa di sorga, kami panggil nama-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bila hari ini kami telah beribadah kepada-Mu, apa yang kami lakukan Tuhan, sempurnakanlah kiranya, agar ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan membuat kami umat-umat-Mu terus bersemangat untuk setia mengiring kepada Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan untuk dunia ini, bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam kesempatan ini kami berdoa, kiranya tolong memberkati umat-umat-Mu, seluruh jemaat Tuhan, dalam segala kebutuhan hidup mereka. Tuhan kiranya cukupkan, dan Tuhan menolong bagi mereka yang mempunyai masalah-masalah hidup, apakah itu kesehatan, apakah itu ekonomi, keuangan, dan pekerjaan. Tuhan tolong kiranya Engkaulah penolong kami, Engkau sanggup menolong kami dalam segala keadaan. Biar kami boleh melihat campur tangan-Mu di setiap kehidupan kami, agar kami terus dapat bersaksi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat eklesia Tuhan, sektor 1 sampai sektor 8. Setiap umat Tuhan dalam masalah-masalah hidup mereka, mereka akan melihat campur tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang masih dalam terus berjuang Tuhan, dalam perjuangan melawan perkembangan daripada virus corona Tuhan. Tolonglah kiranya segala kebijakan yang sudah diambil, langkah-langkah akan ditempuh Tuhan untuk memutuskan rantai-rantai penyebaran dan penularan virus ini. Semua akan berhasil karena Tuhan yang campur tangan. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dalam mereka menjalankan tugas, dan mereka lakukan semua sebaik-baiknya Tuhan, agar dapat kami hidup bebas lagi Tuhan. Hari-hari akan datang untuk kami menikmati kebebasan, kami dapat bekerja dan berkarya lagi sebagaimana mestinya di dalam hidup ini. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami ingat juga para tenaga medis Tuhan, para dokter yang ada di garis depan merawat para pasien. Kami selalu ingat mereka dalam doa kami. Lindungi mereka Tuhan, luputkan dari penularan-penularan. Biar langkah-langkah perawatan yang mereka lakukan semua tepat, menghasilkan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka yang sudah terpapar. Terima kasih TNI dan Polri pun kami tetap berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan, bersatu hati menjaga keamanan bangsa kami, supaya kami tetap leluasa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih, ini doa kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Dan dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan, kekasih-kekasihku, kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pengentaran pimpinan dan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Hi vlog, welcome back to my guys. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku.
sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersih.